Sudut dalam radian bagian 1. Ini persamaan ya, persamaan trigonometri. Bagaimana kalau batasnya radian? Ini radian. Sudutnya dalam pi radian. Baik, sederhana dulu. Ini padanannya, 0 derajat itu sama dengan 0, 30 derajat itu sama dengan pi per 6, dan seterusnya. Yang jelas, kata kuncinya adalah V. V itu ada 180. Itu. 180 itu kan sini kan? Nah, kalau kita bagi dua, ini V kita bagi dua berarti V per 2. Nah, berarti 90 itu adalah V per 2. Ini supaya membantu ingat V per 2. Begitu. Nah, kalau setengah kita bagi lagi, jadi V per 4. Kan seperempat. Setengah dibagi lagi kan, jadi seperempatnya. Berarti V per 4 itu 45 derajat. Sehingga kita sudah hafal ini. Ya, kita sudah hafal 0, kita sudah hafal pi per 2, kita sudah hafal pi per 4. Tinggal 2 lagi, 30 dan 60. Nah, 30 dan 60 di sini sangat gampang. Ini kalau angka 3 berarti di bawahnya 6, kalau angka 6 di bawahnya 3. Ya. Jadi kalau 30 ubahnya jadi 6, kalau 60 ubahnya jadi 3. Ini 3 dan 6 ini berkebalikan. Ya. Ulangi ya. Berarti 0, lalu V per 2 dibagi lagi, 2 jadi V per 4, yang 30 dan 60 kita balikan. Kemudian yang ini 270, 1 ini, dari 0 sampai sini, ini kan V per 2. 1, 2, 3, berarti V per 2, 2 per 2, 3 per 2, begitu. Ini jarang kita pakai sebetulnya. Untuk patokan soal cukup yang ini. Ya, sehingga di sini pi per 2, ini 2 per 2 atau V, ini 3 per 2, ini 4 per 2. 4 per 2 itu kan 2. Hanya begitu saja sebetulnya. Ya, padanan-padanan V. Baik, yang sering juga dipakai adalah operasi penjumlahan. Nah, ini jangan bingung ya, ini sebetulnya cuman menyamakan penyebut aja. Ya, pi per 6 ini 2 per 1. Tidak sama kan? Bisa nggak kita buat jadi 6? Bisa. Asalkan yang atas pun dikali 6. Jadi 12 per 6. Udah sama kan? Udah sama berarti tinggal dijumlahkan. V dengan 12V. Berarti V-nya ada 13. Atau kita sebut 13V. Pelajaran SD ya. Menyamakan penyebut. Nah, teknik kedua, teknik pecahan campuran sekarang. Misalkan V per 6 tambah 2V. Ini sebetulnya sama saja. Teknik campuran ya. 2 kali 6 tambah 1. Ini dikali dulu. 2 kali 6, 12. Tambah 1. Jadi 13V. Ya, hasilnya sama. Ini nanti lagi begitu. Udah aja 2 kali 6, 12 tambah 1 jadi 13. Ya, contohnya sok yang ini. Berarti bagaimana? Nah, ini kan 1 kan? 1 kali 4, 4. Tambah 1, 5. Begitu. Jadi 5V per 4. Kalau pengurangan bagaimana? Pengurangan pun persis sama. Baik. Min 2 dikali 6. Nah, ini ingat, ini min ini. Jadi min 2. Min 2 kali 6, min 12. Tambah 1. Negatif 11 per 6V. Silakan coba. V per 4 dikurangi V. Ya, ini min 1. Min 1 kali 4, negatif 4. Negatif 4 tambah 1, negatif 3. Begitu. Sehingga jawabannya negatif 3V per 4. Contoh 3. Berarti, ya. Nah, ini positif negatif. Positif berarti V dikali 6, 6V. Nah, ini ya apa? Negatif. Sehingga dikurangi. Sehingga tetap ya, V dikali 6, 6V. Sekarang yang ini kan negatif berarti dikurangi gitu. Ya, jadi 5 per 6V. Perhatikan bedanya dengan ini. Kalau ini, yang V ini, ya, yang sendirian tanpa pecahan, ini yang negatifnya. Yang sendirian tanpa pecahan, ini yang negatifnya. Kalau yang ini yang sendirian tanpa pecahan, ini positif. Sehingga ya udah, ini dikalikan, berarti V dikali 6, 6V. Nah, untuk yang ini bisa dikurangi, bisa ditambah. Tinggal dilihat penghubungnya. Begitu. Nah, yang ini min 2 dikali 6,
min 12. Ketika mau mengoperasikan dengan yang atas, lihat di depannya ada positif atau negatif. Ternyata di sini tidak ada negatif, berarti positif. Berarti ditambah. Ya, yuk perhatikan sini. Ini min V, jadi lihatnya depan. Ini kan min V. Min V berarti dikali 4, min 4. Nah, ketika mau mengoperasikan dengan ini, mana? Tambah atau min? Tidak ada min, berarti tambah. Sehingga tambah 1, sehingga min 3. Ya. Yang ini sekarang. Ini tidak ada min, berarti plus. V dikali 6, 6V. Nah, ketika mau mengoperasikan yang atas, ingat. Ketika mau mengoperasikan yang atas, kapanpun mengoperasikan yang atas, lihat depannya. Operasikan pangkat, lihat depan. Depannya dikurangi, berarti dikurangi. Ya. Baik. Jika ada pecahan, tanda pengurang itu milik pembilang yang di atas. Sekarang operasi pengurangan pun sama. Ya, yang ini sama dengan tadi sebetulnya. Yuk. Ini berarti V dikali 3. Ya. 3V. Kemudian untuk mengoperasikan dengan yang atas harus lihat yang depan. Kurangi. Sehingga hasilnya adalah 2V per 6. 2V per 3 maksudnya ini. Sorry, ini salah tulis ini. Harusnya 2V per 3. Contoh ini, silakan coba. Ya. 2V dikali 6, 12V. Ini dibagaimanakan? Dikurangi 1. Berarti 11V per 6. Itu yang sering akan kita pakai. Nah, ini penerapannya ya di kuadran 2. Ini sebetulnya bukan hal yang baru. Cuman kuadran 2 itu kan patokannya V. Ya, V dikurangi kan, selalu begini. Ini kita bikin latihan aja. Yuk. Ini berarti ini 4V dikurangi 1. Jadi 3V per 4. Ya, cara singkatnya bawah dikurangi atas. Kalau misalkan ini 1. Ini kan 1 dikali 4 kan tetap aja tidak berubah 4. Sehingga nanti lagi kalau ada V di sini tidak ada angka 2, tidak angka 3. Ya udah aja berarti tinggal lihat 4 dengan V berarti dikurangi. 4 kurangi 1 3. 3V per 4. Ini berarti 3 kurangi 1 2 per 3. Ini berarti 6 dikurangi 1 5V per 6. Sesederhana itu. Karena apa? Karena ini kan 1. 1 itu tidak ngaruh ketika dikalikan bilangan bawah. Sehingga seolah-olah singkat. Padahal memang demikian kan. Bergeraknya dari sini. Ini dibagaimanakan dengan atas. Dikurangi atau ditambah. Ternyata dikurangi. Berarti 6 dikurangi 1. Gitu. Jadi 5 per 6. Sekarang kalau di kuadran 2 kan ditambah. Kuadran 3 maksudnya. V ditambah. Nah ini berarti tambah. Berarti 4 tambah 1, 5. Begitu. Ya. Yang ini coba. Berapa? Iya. Tinggal tambahkan. 3 tambah 1, 4. Begitu. Karena ininya tambah. Yang ini. Iya. 7. V per 6. Hanya begitu saja sebetulnya. Di kuadran 4 sekarang. Kuadran 4 itu berarti 2V dikurangi V per 4. Nah, yang ini terpaksa karena ada angka 2 berarti kalikan dulu. 2V kali 4, 8. 8 kurangi 1, 7. V per 4. Yang ini berarti 6 kurangi 1, 5. Sesederhana itu sebetulnya. Yang ini 12 kurangi 1, 11. Ya. Yuk kita terapkan setelah kalian tahu bagaimana mengoperasikan V radian. Ininya tinggal menerapkan prinsip yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya tentang persamaan trigonometri. Tidak ada bedanya. Yuk, sinus X sama dengan setengah. Positif kan? Positif ada di kuadran mana? Ada di kuadran 1 dan 2. Setengah akan kita ubah menjadi sinus berapa? Setengah tuh ini kan? Berarti sinus V per 6. Sinus 30. Ingat 30 itu ada angka 3 berarti muncul angka 6. Nah, sinus V per 6. Kalau misalkan 60 berarti di sininya angka 3. 6 dan 3 selalu terbalik. Kalau 30 derajat ininya per 6. Kalau 60 derajat ininya per 3. Begitu. Kalau 45 ini 4. Yuk. Positif itu ada di mana tadi? Ada di kuadran 1 dan 2. Berarti kita lacak kuadran 1 atau kuadran 2. Sin X sama dengan V per 6. Berarti X
kita simpulkan sama dengan V per 6. Ya, atau ya, kita selesaikan dulu ini V per 6. Nah, sekarang yang pertama adalah V per 6 tentu. Untuk mengetahui kita stop di mana, lihat batasnya. Nah, batasnya 4V. Kadang-kadang bingung kita kapan stopnya. Udah aja batasnya kita ubah menjadi 6 di bawahnya. Boleh, boleh. Kalau di bawahnya munculkan 6, artinya yang atas pun dikali 6. Sehingga 24 dibagi 6 kan tetap 4. Itu caranya ya. Jadi boleh kita mengubah ini, udah aja kalikan 6 jadi 24. 24 per 6 kan 44 juga. Supaya memudahkan kita stop di sini. Coba lihat ya. V per 6 kan tadi kan, ini V per 6 1. Lalu yang keduanya tambah 2V. Ya, 2V ditambahkan kan gampang. 12 tambah 1 13V. Begitu. Tambahkan lagi 2V, gampang. 2 dikali 6 12 tambah 13 25. Namun, lihat di sini udah beda. Udah lebih. Maka ini tidak termasuk. Berarti kita stop di sini. Ini fungsinya kita merubah ini menjadi ini. Ya. Oke, sekarang yang kuadran 2. Kuadran 2 tuh di sini. Berarti dari bergerak ke sini V dikurangi. Berarti V dikurangi V per 6 sudut ini. Biasa ya di video sebelumnya tentang persamaan kuadrat kan begitu. Patokan dikurangi karena mundur lagi. Berarti V dikurangi V per 6. Demikian. Sederhanakan biasa samakan menyebut. Ya, berarti 5 V per 6. Atau 6 dikurangi 1. 5 V per 6. Hanya begitu saja. Berarti 5 V per 6, 1 ditambah 2V berarti tinggal 2 kali 6, 12 tambah 5, 17V. Tambahkan lagi 2 kali 6, 12 tambah 17, 29V. Gitu. Tapi lihat batasnya mana? 24. Oh, ini juga sudah lewat. Himpunan penyelesaiannya adalah V per 6, 5V per 6, 13V per 6, 17V per 6. Disusun secara berurutan. Demikian yang radian. Contoh kedua, persamaan fungsi kosinus sekarang. Kosinus X sama dengan setengah. Kosinus X sama dengan setengah tuh kalau dalam derajat berarti berapa? Berarti 60 derajat kan? Kalau ada 60 derajat berarti V per 3. Ingat, kalau 6 munculkan 3, kalau 3 munculkan 6. Itu hubungan derajat ke radian. Saya lihat sini kan, setengah itu V per 3 atau 60 derajat. Kalau 6 munculkan 3, kalau 3 munculkan 6. Di kuadran mana? Dia positif, berarti ada di kuadran 1 dan 4. Selalu begitu. Patokan kita kalau positif 1 dan 4. Ya. Kalau negatif, ini. Begitu. Kuadran 1 atau kuadran 4. Nah, rumusnya apa? Rumusnya gampang. Sudut ini dan negatifnya. Kuadran 1 V per 3, kuadran 4 berarti nanti negatif V per 3. Hanya begitu. V per 3, terus berapa lagi sudut yang memenuhi? Supaya gampang, ingat patokannya dirubah. Batasnya 2V, supaya munculkan di bawahnya 3, berarti 6 per 3. Tinggal dikalikan aja 3 ini jadi 6. 6 dibagi 3 kan tetap 2. Kita tidak merubah, tidak mengubah nilai, hanya mengubah bentuk. Supaya gampang patokan kita. Sehingga V per 3, yang pertama itu kita dapat. Yang kedua, ditambahkan ini berarti 2 kali 3, 6, tambah 1, 7. Teknik tadi yang kita pakai. 2 dikali 3, 6, ditambah 1, 7. Terus, 2 kali 3, 6, 6 ditambah 7, 13. Udah lewat kan? Bahkan 7 aja sudah lewat. Ketika 7 sudah lewat dari batas, maka langsung kita silang bahwa itu tidak termasuk. Begitu. Itu caranya. Fungsinya kenapa dirubah V per 3, kita tahu kapan berhenti. Sekarang yang kuadran 4 adalah negatifnya. Ingat kuadran 1 positif, kuadran 4 itu negatifnya. Berarti yang pertama, negatif V per 3. Ya. Kemudian ditambahkan 2 kali 3, 6. 6 dikurangi 1, 5 per 3. Kemudian 2 dikali 3, 6. 6 ditambah 5, 11. 11 per 3. Berhenti belum? Harus berhenti. Karena stopnya di 6. Begitu. Sekarang mana yang masuk berarti? Apakah min V per 3 masuk? Tidak. Kenapa? Karena disyaratkan juga harus dari 0. Tidak boleh negatif. Maka ini tidak masuk.
ini pun tidak masuk. Yang masuk cuma 2. Begitu, itu himpunan penyelesaiannya. Simak contoh 3. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan tangen X sama dengan 1. Tangen sama dengan 1 berarti sudutnya 45 derajat atau V per 4. Ya, V per 4 di situ. Tangen positif di kuadran 1 dan 3. Atau dalam tangen ada rumus khusus kan? 1 aja ambil untuk kelipatan 180. 180 dalam radian adalah V. Cukup begini. Sehingga V per 4 ditambah kelipatan dari V. Demikian. Kita batasi ini, munculkan angka 4, berarti 8 per 4 V. Yuk, 1 V per 4, lalu 1 dikali 4, 4, tambah 1, 5. 5 per 4. Kalau tambah lagi, 1 kali 4, 4, tambah 5, 9. Sudah lewat kan? Sudah lewat dari ini. Berarti berhenti dari sini. Sampai sini maksudnya. Berarti himpunan penyelesaiannya hanya 2 ini. Untuk tangen sangat gampang, rumusnya cuma 1. Yang positif kelipatan V saja. Contoh 4. Mulai kompleks, sinus 2X min V sama dengan setengah. Nomor 4. Mulai kompleks, sinus 2X min V sama dengan setengah. Secara prinsip sama saja, hanya aljabar biasa. Setengah sinus itu berarti V per 6 ya. Di sini, V per 6. Begitu. Sehingga positif ada di mana? Ini kan setengah itu positif, berarti ingat huruf V ya, sinus itu. Di kuadran 1 dan kuadran 2. Di kuadran 1 atau di kuadran 2. Untuk kuadran 1 sangat gampang, 2X min V berarti V per 6. Pindahkan ke sana jadi penjumlahan, ya, sehingga V tambah 6, V kali 6, 6 tambah 1, 7. V per 6. Dibagi 2 semuanya untuk menghilangkan angka 2 di kiri, bagi 2 semua, berarti ini jadi 12. 7 per 12, tinggal dikalikan ke bawah. Tapi ini juga 2 juga membagi 2 V, sehingga 2-nya bisa hilang. Jadi V. Begitu. Batas, sekarang manipulasi batas supaya muncul angka 12 di bawahnya, tinggal dikalikan 12, jadi 48 per 12. Yang satu 7 per 12. Karena kelipatannya V, ingat kelipatan V itu sangat gampang ya. Seolah-olah nggak ada. Karena V dikali 12 kan 12 V tetap. Jadi udah aja yang ini kali tambah 12 tambah 7, 19. 12 tambah 19, 31. 12 tambah 31, 43. 43 tambah 43 tambah 12, 55. Berhenti belum? Berhenti karena sudah lebih. Begitu. Kuadran 2 sekarang. Kuadran 2 itu patokannya adalah ke sini, balik lagi. Berarti V dikurangi. Jadi, kuadran 2 itu V dikurangi. Dikurangi apa? Dikurangi sudut V per 6. 6, 1 dikali 6, 6 dikurangi 1, 5 per 6. Begitu. Pindahkan V-nya jadi penjumlahan. 1 dikali 6, 6 tambah 5, 11 V per ini. 2 dibagi jadi 11 per 12. Ini juga 2V dibagi 2 jadi V. Sehingga 11 per 12. Tambahkan lagi 23 per 12. Tambahkan lagi 35 per 12. Tambahkan lagi 47 per 12. Kalau kita tambahkan sudah lebih. Maka berhenti di sini. Hanya begitu saja sebetulnya. Sehingga himpunan penyelesaian tinggal digabung saja yang ini. Contoh kelima, cos 2x min V per 2 sama dengan setengah akar 3. Yuk, setengah akar 3 itu berarti 30 derajat ya. Kosinus. Padanannya berarti V per 6. Kalau 30 berarti 6. Yang ini kan. Nah, V per 6. Di kuadran mana kosinus positif? Huruf K. 1 dan 4. Berarti ada di kuadran 1, ada di kuadran 4. Kuadran 1 dulu kita fokus. Berarti 2x min V per 2 sama dengan V per 6. Pindahkan. Seperti itu. Tadinya pengurangan jadi penjumlahan. Ini biasa saja.
Samakan penyebut. Ya, jadi ini 6 dibagi 6. 1 dikali ini 1. 6 dibagi 2, 3 dikali V, berarti 3V. Seperti itu ya. 1 tambah 3, 4. Jadi 4 V per 6. Cuman angka 2 di sini tarik ke bawah jadi 4V per 12. Yang ini juga dibagi dengan 2 jadi V saja. Bisa disederhanakan. 4 dibagi 12, 1 per 3. Jadi V per 3. Ya, kelipatan V. Munculkan 3 di sini jadi 12 per 3 supaya tahu berhenti. Pertama V per 3. Tambahkan lagi 3 tambah 1, 4. 3 tambah 4, 7. 3 tambah 7, 10. 3 tambah 10, 13. Udah lewat, berarti berhenti. Kuadran 2 sekarang. Bukan kuadran 2 ini. Salah ketik, mohon maaf. Kuadran 4. Ini harusnya kuadran 4. Berarti negatifnya. Negatif V per 6. Ya. Tambah. Jadi V per 2. Samakan penyebut seperti tadi. Didapat 2 per 12. Karena 2-nya dengan 6 digabung jadi 12. Begitu. Munculkan ini 12, berarti tinggal dikalikan 12. Oh, ini bisa sederhanakan ya, maaf. 2 per 12 itu 1 per 6 ya. Munculkan 6, berarti 6 kali 4, 24. V per 6. 6 tambah 1, 7. 6 tambah 7, 13. 6 tambah 13, 19. 6 tambah 19, 25. Berhenti, karena sudah lewat. Himpunan penyelesaiannya tinggal digabung. Angka-angka ini tinggal digabung dengan angka-angka ini. Silakan untuk di pause dulu ya untuk latihan. Untuk latihan silakan di pause dulu. Kalau belum paham silakan disimak ulang lagi. Mudah-mudahan sukses dalam belajar.